Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Baik, Pak. Yang Pak. Yang pertama, selamat datang di mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Bersama saya di 16 pertemuan ke depan. Mudah-mudahan kalian betah dan tidak ada yang melarikan diri. Kalaupun ada melarikan diri, tolong dikabari supaya kami tidak mencarinya. Kemudian yang berikutnya, saya perlu tahu berapa orang total yang ada sebenarnya di kelas ini. Siapa bisa jawab? Rio. 34 orang, Pak. 38 orang, yang masuk masih 35, berarti 3 orang lagi sedang... 34 orang, Pak. Oh, 34? Iya, Pak. Oke, berarti sudah masuk semua ya. Oke, berikutnya pastikan bahwa kalian yang ada di Zoom meeting ini sudah mengisi KRS. Jadi nanti ketika saya menginput nilai di DPNA, saya tidak kecarian menginputnya di mana. Kemudian, apakah di kelas ini berasal dari stambuk yang sama, atau ada kelas atas atau kelas bawah, atau kelas mana gitu yang menumpang, sehingga DPNA-nya berbeda? Rambut 20 semua ini, Pak. Oke, baik. Oke, langsung aja ya, biar cepat ya kan. Mana dia? Oke. Baik, apakah sudah terlihat apa yang saya tampilkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita pada pertemuan hari ini, pertemuan pertama di siang hari yang ya mungkin agak membosankan ya, karena harusnya kita tidur siang biasanya kan gitu. Saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester yang telah disusun oleh tim mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Nah, Ilmu Alamiah Dasar ini sendiri untuk memastikan bahwa kalian juga bisa memahami konsep alam dari sisi ilmu alamiah dasar gitulah. Walaupun nggak belajar lingkungan hidup, tapi harus belajar karena kita hidup di lingkungan yang hidup juga. Nah, mata kuliah ini bobotnya 2 SKS, masuknya jam 13.50, selesainya bisa 15.30, bisa jam 14.00, bisa nggak selesai-selesai. Tergantung situasi dan kondisi. Kemudian 16 pertemuan, kira-kira deskripsi mata kuliahnya seperti yang ada di sini. Kita diskusi nanti terkait dengan perkembangan dan alam pikir manusia, kemudian perkembangan dan pengembangan IPA, ada juga bumi dan alam semesta, keanekaragaman makhluk hidup, sumber daya alam dan lingkungan, ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kurang lebih seperti itu yang akan kita diskusikan. Nah, lebih kepada konsep IPA sebenarnya. Dan kalian harus mengambil ini. Kalau nggak lulus mata kuliah ini nggak bisa sidang, karena wajib, ya kan? Walaupun dalam keseharian kalian tidak akan pernah mempelajari IPA di mata kuliah itu, tapi wajib memahami mata kuliah IPA dalam cakupan ilmu alamiah dasar. Kemudian, apa capaian pembelajaran yang perlu kalian capai? Yang pertama itu kalian mampu mengembangkan kesadaran sebagai mahasiswa untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi masalah sekarang kan tentang sumber daya alam yang terbatas, lingkungan hidup yang tercemar, dan seterusnya. Diharapkan kalian juga punya andil untuk memecahkan masalah itu. Jadi ikut serta dalam mengatasi permasalahan itu dengan cara salah satunya adalah ikut dalam mata kuliah ilmu alamiah dasar. Kemudian menumbuhkan sikap kritis, kreatif, dan seterusnya. Berpikir kritis, berpikir solutif, dan seterusnya. Kemudian memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas terkait dengan
penerapan ilmu pengetahuan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini indikator capaian pembelajaran, mampu menjelaskan, mampu memberi contoh, mampu mengkomunikasi, dan seterusnya sampai 15. Kemudian bahan kajian kita adalah ada 10 bahan kajian besar. Nanti 10 ini dipecah ke dalam 16 pertemuan. Kira-kira inilah bahan kajian kita. Mulai dari alam pikir, perkembangan dan pengembangan ilmu, bumi dan alam semesta, keanekaragaman makhluk hidup dalam ekosistem, sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan seterusnya ke bawah, termasuk isu lingkungan. Ini atribut soft skill yang wajib kalian kuasai, mampu bekerja sama, mampu berkomunikasi, mampu menjadi seorang pemimpin. Bisa berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, dan terakhir percaya diri lah. Kalau nggak percaya diri susah ya. Ini sumber belajar boleh ditambah dengan buku-buku yang lain, dengan jurnal-jurnal yang lain, silakan. Termasuk juga sumber belajar dari lingkungan hidup. Dari kebun, kebun-kebunan, rawa-rawaan, dan seterusnya. Oke, kemudian model metode pembelajaran kita ada discovery learning, contextual instruction, PBL, case method, dan seterusnya. Kemudian kalau cara belajarnya sepertinya mata kuliah MKU ini full daring. Ingat ya, full daring. Itu yang kami terima dari pengelola mata kuliah umum bahwa kegiatan MKU dilaksanakan secara full daring. Kemudian media pembelajarannya media grafis, peta konsep, lingkungan alam atau lingkungan sekitar, ada modul, handout, dan seterusnya. Kemudian tugas ada tes kognitif dan non-tes. Nah, ini yang akan kita lakukan di 16 pertemuan ke depan. Hari ini kita cerita tentang kontrak perkuliahan, ada kontrak kuliah, ada silabus terkait dengan mata kuliah ilmu alamiah dasar. Di pertemuan kedua kita cerita tentang alam pikir manusia, ada tingkatan alam pikir manusia, ada apa yang membedakan manusia dari yang lain misalnya. Bagaimana ilmu pengetahuan itu terbentuk, IPA itu sebagai ilmu, dan seterusnya. Itu yang pertemuan kedua. Di sini juga jelas tagih-tagihannya. Oke, pertemuan kedua. Kemudian ada pertemuan ketiga, kita diskusi perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Ke minggu keempat kita tes formatif 1. Nah, tes formatifnya biasanya saya buat pilihan berganda, jadi ketahuan nilainya langsung berapa. Isinya ya tentu di materi tentang materi sebelumnya. Kemudian pertemuan kelima kita cerita bumi dan alam semesta, ada pembentukan alam semesta dengan berbagai teorinya, kemudian bumi sebagai planet dan komposisi bumi, pembentukan benua dan samudra, dan itu harus kalian pahami karena kita bagian penghuni bumi. Kecuali ada di grup ini, ada beberapa orang yang tidak menganggap dia penghuni bumi gitu. Dia hanya numpang, kira-kira gitu ya. Kemudian ada keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya, jadi nanti kita mau lihat, diskusikan bagaimana persebaran makhluk hidup, misalnya di Indonesia, kenapa di bagian barat itu hewannya berbeda dengan bagian timur? Kenapa cendrawasih itu endemiknya di Papua, kenapa enggak di bagian barat? Itu kan karena itulah bukti bahwa ada persebaran makhluk hidup. Kemudian ada asal mula kehidupan, ada ciri-ciri makhluk hidup, ada reproduksi makhluk hidup, faktor-faktornya, dan seterusnya. Kemudian kita belajar makhluk hidup dalam ekosistem alami. Jadi ekosistem itu tempat hidupnya makhluk hidup. Hubungannya nanti dengan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kemudian minggu ke-8 kita formatif 2 sekalian ujian tengah semester.
Minggu ke-9 kita cerita tentang sumber daya alam dan lingkungan, apa jenis-jenisnya, bagaimana mengelolanya, dan seterusnya. Kemudian di minggu ke-10 kita masih yang sama, cuma lanjutannya saja. 11 IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia, 12 formatif, 13 lanjut teknologi, 14 pencemaran lingkungan, 15 formatif 4, 16 ujian bersama. Ujian bersama nanti dikomunikasikan oleh MKU dan biasanya ujiannya tes online, seperti ujian-ujian MKU yang lain, dengan segala masalah yang ada. Kira-kira begitu kan biasanya. Nah, lanjut kita ke tugas. Yang pertama, tugas rutin itu bisa mengisi LK, bisa mengisi kuis, bisa apapun itu. Ciri khasnya tugas rutin itu biasanya pengumpulannya tidak lama. Bisa pada hari itu, bisa pada jam itu tugas rutin. Yang kedua, karena Zoom-nya sudah mau habis. Critical Book Review, CBR. CBR itu dikerjakan secara individu. Nah, apa bentuk tagihannya? Bentuk tagihannya adalah laporan CBR dalam bahasa Indonesia. Kerjanya ngapain? Mereview satu buku ilmu alamiah dasar, kemudian cari 2 pembandingnya. Jadi ada 3 buku. 1 buku utama, 2 buku pembanding. Ketentuannya ada di sini. Nah, laporan critical book dikumpulkan di minggu ke-5. Secara individu. Nah, apa temanya? Kita lihat di minggu ke-5. Minggu ke-5 itu temanya adalah tentang bumi dan alam semesta. Maka cari buku yang membahas tentang bumi dan alam semesta. Kemudian cari 2 buku lagi yang tema yang sama jadi pembanding. Kira-kira begitu. Temanya ini ya, jangan 1 buku. 1 tema ini, bumi dan alam semesta. Oke, minggu ke-5. Kita lanjut ke critical journal review. Tugasnya individu. Laporannya itu laporan critical journal. Akses jurnalnya cari di internet. 1 artikel teori jurnal, baru 2 artikel atau buku yang relevan sebagai pembanding. Jadi kalau jurnal ini, pembandingnya bisa buku atau jurnal. Tapi yang utama jurnal. Ada 1 jurnal, kemudian cari 2 pembanding. 2 pembanding ini bisa buku, bisa jurnal. Itu yang critical journal review, dikumpul di minggu ke-9. Temanya itu adalah tentang sumber daya alam dan lingkungan. Cari jurnal tentang sumber daya alam dan lingkungan sebagai jurnal utama, kemudian cari 2 lagi yang tentang sumber daya alam dan lingkungan, bisa dari buku, bisa juga dari jurnal sebagai pembanding. Individu. Kemudian ada tugas rekayasa ide. Rekayasa ide bersifat individu. Dikumpulkan juga minggu ke-9 tentang yang sama seperti yang critical journal report temanya, sumber daya alam lingkungan. Buatlah gagasan ide baru terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan. Individu rekayasa ide di minggu ke-9. Lanjut kita ke mini riset. Mini riset itu dikumpulkan minggu ke-13, sifatnya kelompok. Ingat ya, mini riset kelompok. Yang menentukan kelompok saya serahkan ke kelas ini sendiri. Ke komtingnya mau bagi berapa terserah. Kita ada 34, mungkin bisa satu kelompok itu 5 orang paling banyak. Jadi sekitar sekitar 5 orang paling banyak satu kelompok. Nanti tentukan sendiri. Mini riset itu temanya adalah tentang teknologi, bioteknologi dan teknologi kearifan lokal. Kalian buat mini riset yang temanya seperti itu. Mau buat produk bioteknologi pangan, misalnya mau buat mini riset tape, tempe, atau kesehatan, buat ramu-ramuan, itu kan kearifan lokal ya. Tahu kearifan lokal kan? Kalau di kampung-kampung itu kan kalau dia masuk angin dikasih ramuan ini gitu. Kalau dia masuk jin dikasih ini, itu kan kearifan lokal, itu bagian kesehatan ya kan. Itu buat mini risetnya. Dikumpul di minggu ke-13.
Yang terakhir adalah project. Project itu dikerjakan kelompok. Kelompoknya sama dengan kelompok mini riset. Dikumpul di minggu ke-16. Temanya adalah tentang pencemaran dan lingkungan. Kalian buat project untuk pencemaran dan lingkungan. Bisa project untuk mengatasi pencemaran atau apapun itu. Tapi hubungannya dengan ke situ. Misalnya kalian mau buat apalah penyuluhan atau apa, terserah. Yang mau bertanya silakan. Saya, Pak. Coba aja. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi, Pak, ini untuk setiap minggunya kita ada presentasi, Pak, untuk membahas materinya, Pak. Baik, setiap minggunya kita tidak harus Zoom meeting, tapi di minggu-minggu yang pengumpulan tugas itu kalian mempresentasikan tugasnya. Nah, ketika kita tidak Zoom meeting, mungkin saya memberikan video pembelajaran atau memberikan bahan pembelajaran melalui WA group atau e-learning yang lain, gitu ya. Oke, ada Baik, lagi? Pak. Ya, lanjut, silakan. Ini tinggal 2 menit lagi kita nih. Saya, Pak. Ya, silakan. Ayo, silakan. Mana tadi? Itu, Pak, untuk proyeknya itu kan temanya itu tadi tentang pencemaran dan lingkungan itu kan, Pak. Iya. Jadi untuk proyeknya itu kami tuh membuat video atau gimana ya, Pak? Bebas. Produknya itu buat video bebas, mau buat apapun bebas. Itu kan produk bagian dari bukti melaksanakan proyek kan. Laporan proyek kan ada, produknya kan berbeda. Laporan proyek kan mengikuti panduan ini, laporan proyek ya kan. Tapi kan produk proyek itu kan pasti ada. Mau bentuk dalam video, mau dalam bentuk dalam poster atau apapun itu terserah. Sama kayak mini riset, laporan mini riset kan ada, tapi produk mini risetnya pun kan ada, bukan laporan itu kan produknya. Tapi hasil dari mini riset itu bentuknya produknya apa gitu. Tolong dibedakan gitu ya. Laporan tetap dikerjakan, tapi produknya itu juga harus ada gitu. Paham ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kemudian ketika mengerjakan tugas-tugas itu, kalian wajib juga memahami materi yang ditugaskan itu gitu. Tidak hanya membuat laporan, tapi materi isi materinya nggak paham. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian format penilaian masih mengikuti yang lama karena yang baru belum keluar. Jadi kita mengikuti yang lama. Panduan mengerjakan tugas juga ada di sini. Nanti saya kirim filenya. Format mengerjakan tugas semua. Nanti saya kirim di grup RPS ini.
Oke, ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, yuk.